Hello Technolovers! Penggunaan perabotan rumah tangga, lampu, mesin industri, kereta api listrik, semuanya bisa dijalankan dengan bantuan tenaga listrik. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan pembangkit listrik bertenaga angin yang cukup menyita banyak perhatian publik. Yuk simak tayangan berikut untuk mengetahui proses pembuatan turbin pembangkit listrik tenaga angin. Namun seperti biasa, subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu terus mendapatkan informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Perancangan turbin. Yang paling pertama dilakukan untuk membuat perancangan turbin. Yang paling pertama dilakukan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin adalah tentu saja merancang tiang turbinnya terlebih dahulu, baik berupa panjang maupun diameter. Soalnya, bagian ini sangat mempengaruhi besarnya energi angin yang akan diterima. Selain itu sangat dianjurkan juga agar tanah yang ditempati rangkaian pembangkit ini diratakan terlebih dahulu dengan material berupa semen yang bisa mengkokohkan topangan tiang turbin. Tak hanya itu, pastikan galian tanah juga telah diukur dengan baik agar saat pembuatan kerangka tidak lagi menimbulkan kesalahan. Pembuatan kerangka. Setelah tempat berdirinya tiang turbin sudah disediakan, kemudian pembuatan kerangka turbin angin dilakukan. Semua proses berbentuk bulat dan pada tahap ini akan ada pemasangan beberapa buat untuk memastikan besi-besi bisa saling terhubung dengan kuat. Dengan tujuan penyangga besi tersebut benar-benar berdiri lurus untuk setiap benda dan mampu menahan berbagai terpaan. Setelah kerangka jadi, lalu dibuatkanlah konsep lebih kompleks dengan pemasangan rangkaian besi yang menunjang pembuatan turbin ini. Ada banyak sekali besi yang dikaitkan untuk menghasilkan deretan kerangka yang lebih berhimpit hingga tampak tebal. Besi-besi tadi nantinya akan membentuk melengkung. Finishing kerangka. Setelah kerangka kompleks tadi sudah jadi, lalu dilakukanlah finishing kerangka. Hal ini untuk meratakan permukaan tumpukan besi agar tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan sewaktu-waktu. Semua dikerjakan secara rapi hingga tidak meninggalkan kesan amburadul. Setelah material kering, barulah ditutupi dengan tanah. Pemasangan tiang. Tiang yang telah dibuat di pabrikan lalu dibawa ke tempat kerangka tadi dengan bantuan mobil khusus. Alat transportasi yang membawa tiang tersebut harus berhati-hati sebab panjang tiang bakal memenuhi jalan. Ada sekitar 107 meter panjang tiang yang harus digiring menggunakan truk. Belum lagi bagian kincir angin yang harus diangkut. Setelah sampai, tiang-tiang tadi lalu dibuat berdiri sekaligus dipasangkan kincir angin di bagian atas. Terdapat elemen mesin yang dibungkus oleh tiang, di mana mesin ini nantinya yang berfungsi sebagai alat penghubung utama perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi listrik melalui generator. Proyek besar ini pastinya membutuhkan kerja ekstra dan tentu saja memanfaatkan teknologi khusus dalam pembuatannya. Cara kerja. Pembangkit listrik yang menggunakan energi angin adalah hasil penggabungan beberapa turbin angin sehingga mampu menghasilkan listrik. Nah, awalnya angin memutar turbin angin yang telah terpasang. Kemudian turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Nantinya angin akan memutar sudut turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator di sini bakal mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja tersebut berdasarkan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Nanti setelah itu, pada sekeliling poros terdapat stator berupa kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Saat poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akan menghasilkan tegangan dan arus tertentu. Nah, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah yang disalurkan melalui kabel jaringan listrik yang digunakan oleh masyarakat. Untuk tegangan dan arus listrik yang telah dihasilkan oleh generator ini berupa alternatif
alternating current yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini bakal disimpan ke dalam baterai sebelum akhirnya dimanfaatkan. Di Indonesia, pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga angin juga disebut sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan merupakan pembangkit bertenaga angin pertama di Indonesia yang beroperasi secara komersial. PLTB Sidrap bahkan menjadi pembangkit tenaga angin terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW yang terdiri dari 30 turbin kuncir angin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Pengoperasian PLTB menjadikan Indonesia masuk sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki pembangkit tenaga angin menemani Jepang, China, dan Korea. Kurang lebih seperti itulah proses pembuatan turbin pembangkit listrik tenaga angin. Semoga bisa menambah wawasan kamu ya, Teknolovers. Jangan lupa juga like, share, dan tinggalkan komen di bawah. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!